Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kita akan melanjutkan kembali membahas alur cerita drama Korea Way to World part kedua episode 9 sampai ending. Hayo kita mulai ceritanya guys. Setelah Yunju melanjutkan alur W seperti yang Kang Chul minta, ia ditemukan pingsan di dalam mobilnya. Sementara sang ayah segera menuju rumah mantan istrinya yaitu ibunya Yunju untuk menjenguk putri tercintanya. Ia merasa gundah melihat kondisi Yunju yang memprihatinkan. Oh Sang-mo teringat dalam lanjutan webtoon yang ia baca sebelumnya, Kang Chul memberikan sebuah flashdisk pada Yunju. Ia segera mengeceknya dalam jaket Yunju. Setelah Yunju pulih, ia kembali menjalani rutinitasnya. Sekeras apapun usahanya melupakan Kang Chul, semuanya sia-sia saja. Bahkan anehnya beberapa kali ia masuk ke dunia webtoon dan melihat Kang Chul. Saat ia melepas cincin pernikahannya dengan Kang Chul, ia kembali masuk dunia webtoon dan bertabrakan dengannya. Kang Chul tidak lagi mengingat Yunju. Tidak ada seorang pun yang memahami betapa dalamnya sakit yang dirasakan Yunju. Ia juga melakukan hal konyol dengan mengenang Kang Chul dari gambar yang ada di dalam webtoon, karena ia tidak pernah sekalipun berfoto bersama Kang Chul sebelumnya. Beralih ke Oh Sang-mo yang membuka flashdisk Yunju. Ternyata itu pesan dari Kang Chul untuk Oh Sang-mo. Ia meminta untuk bekerja sama mengakhiri ending terbaik, yaitu dengan menciptakan identitas karakter tertentu pada si pembunuh agar dia bisa ditangkap. Oh Sang-mo memanggil Sobong untuk menjadi asistennya lagi. Awalnya Sobong menolak karena trauma setelah bertemu si pembunuh yang muncul dan menembak Yunju di hadapannya tempo hari. Tapi kali ini Oh Sang-mo berencana mengakhirinya dengan baik. Sobong pun bersedia. Mereka berencana membuat wajah si pembunuh seperti Oh Sang-mo sendiri. Bagaimanapun karakter wajah si pembunuh harus bisa diterima Kang Chul agar tidak merusak konteks. Karena Kang Chul sudah melihat wajah Oh Sang-mo saat tertusuk di atas gedung. Karakter si pembunuh diberi nama Han Sang-hun sebagai kerabat ayah Kang Chul yang menyimpan dendam sehingga nekat membunuh keluarganya. Kemudian mereka akan membuatnya tertangkap dan dibunuh oleh Jaksa Han. Ia adalah orang yang menjebak Kang Chul sebagai pembunuh keluarganya sendiri 10 tahun yang lalu. Gara-gara si pembunuh sebenarnya muncul, kinerja Jaksa Han tidak diakui lagi. Itu sebabnya ia membunuh Han Sang-hun. Dengan begitu, Jaksa Han juga dipenjara dan semua berakhir dengan bahagia. Tapi rencana pembuatan alur itu tidak semulus yang mereka bayangkan. Saat si pembunuh baru selesai dibuatkan wajah dan diberi nama, Sobong pergi membeli makanan. Di waktu yang sama, Han Sang-hun muncul dari dalam webtoon dan mengetahui rencana alur yang akan mereka buat untuk membunuhnya. Sekembalinya dari membeli makanan, Sobong terkejut bukan main melihat Oh Sang-mo yang terbangun dalam keadaan mengerikan. Sementara Yunju yang masih aja galau di ruang kerjanya, tiba-tiba mendengar alarm tanda pasien darurat berbunyi kencang. Ia bergegas lari menuju pusat pertolongan pertama. Ada sebuah tragedi penembakan secara brutal di stasiun televisi. Semua pasien dilarikan ke rumah sakit itu. Tak disangka ia melihat Yoon So-hee dan So Do-yoon di hadapannya. Yunju tersadar bahwa ia kembali masuk ke dunia webtoon. Tiba-tiba dari belakang Kang Chul menariknya dan meminta pertolongan untuk mengobati salah satu stafnya. Awalnya Yunju bengong aja liatin Kang Chul. Setelah dibentak baru deh sadar kalau dia itu harus mengobati pasiennya. Kang Chul melihat ke kantor stasiun televisi miliknya. Ternyata Han Sang-hun si pembunuh yang membuat kegaduhan dan mengancam Kang Chul. Semua itu dilakukan dengan mudah karena Han Sang-hun mengendalikan Oh Sang-mo. Gara-gara Oh Sang-mo menentukan karakter si pembunuh adalah dirinya, maka secara otomatis mereka memiliki ikatan batin dari sisi yang berbeda. Han Sang-hun meminta Oh Sang-mo untuk membuat senjata api beserta peluru sebelum penyerangan. Oh Sang-mo menggambar apa yang diminta Han Sang-hun di luar kesadarannya. Ia juga menggunakan pintu buatan untuk keluar masuk stasiun televisi. Itu sebabnya tidak ada CCTV yang menangkap keberadaannya. Mungkin bisa kita bayangin sebagai pintu Doraemon, gengs. Beralih ke Yunju yang sampai berhari-hari belum bisa balik ke dunia nyata. Ia sempat bertemu dengan Kang Chul secara tidak sengaja. Mereka berbagi cerita. Saat Kang Chul menanyakan cincin yang Yunju pakai, ia pun bercerita kalau itu cincin pernikahannya. Namun suaminya pergi entah kemana tanpa jejak. Pertemuan itu begitu singkat. Keesokan harinya Yunju terbangun. Dan ternyata ia masih ada di dunia webtoon. Lagi-lagi Yunju bertemu Kang Chul saat jam makan.
Karena nggak punya identitas di dunia itu, terpaksa Yunju hanya memakan hidangan gratisan. Karena kelaparan, Yunju mengendap ke ruangan yang serupa dengan ruangannya di dunia nyata. Nggak taunya ada dokter yang masuk dan memergoki Yunju sedang memakan kue di lemari es. Takut menjadi sebuah masalah, Yunju kabur. Dan tiba-tiba ia teringat sama apartemennya Yoon So-hee yang pastinya di sana ada makanan. Yunju segera ke sana dan membuka pintu apartemen dengan kode yang dibuat oleh Sobong. Yunju beruntung karena bisa membuat makanan walaupun sekedar ramen. Yunju juga menemukan sejumlah uang untuk bertahan hidup. Ia juga meminjam baju Yoon So-hee karena sudah beberapa hari dia nggak mandi juga. Saat hendak keluar, Yunju mendengar suara Kang Chul yang hendak mengambil dokumen permintaan Yoon So-hee. Kang Chul curiga dengan kompor yang menyala. Pintu pun didobraknya dan Yunju ketahuan sama Kang Chul. Ia segera melaporkan Yunju ke polisi. Tapi Yunju meminta sebelum ditangkap, ia ingin menghabiskan ramennya terlebih dulu. Kang Chul yang memberi perhatian lebih membuat Yunju kesal karena jadi gagal move on dong. Tapi Kang Chul yang masih belum ingat siapa Yunju jadi ngerasa aneh aja. Dan ia mengurungkan niatnya untuk melaporkannya ke polisi. Kang Chul pun membawa Yunju untuk dia interogasi sendiri. Saat di jalan, Kang Chul mendapatkan telepon dari Direktur Son yang memintanya segera menemuinya di rumah sakit. Inilah awal petaka bagi Kang Chul. Direktur Son mengatakan bahwa ia memiliki sebuah rekaman yang menunjukkan bahwa Kang Chul adalah pembunuh asli keluarganya. Ada seseorang yang mengiriminya sebuah rekaman. Kang Chul terkejut siapa pengirim rekaman itu. Lebih mengerikannya lagi, tiba-tiba sebuah peluru menembus dada Direktur Son yang menyebabkan kematiannya. Tak disangka Kang Chul yang tadinya memegang handphone berubah menjadi sebuah senpi di tangannya. Ia panik dan segera berlari kabur. Para polisi mengejarnya dan mengeluarkan tembakan peringatan yang akhirnya melukai Kang Chul. Yunju yang tahu kalau Kang Chul dalam bahaya segera mengambil alih setir. Sekalipun Kang Chul meminta Yunju untuk meninggalkannya agar tidak terseret ke dalam masalahnya, Yunju tetap menemani Kang Chul dan pergi ke sebuah motel terpencil untuk mengobatinya. Kang Chul heran, Yunju yang tidak ia kenal begitu tulus merawatnya sehingga membuat Kang Chul yakin Yunju adalah orang spesial dalam hidupnya. Namun anehnya kenapa dia nggak inget apa-apa gitu guys sama cewek ini. Nah, kejadian ini tak lain didalangi oleh Han Sang-hun yang sekarang mengendalikan dunia webtoon. Dia menghubungi Jaksa Han untuk mengajaknya bekerja sama menghancurkan Kang Chul dan memberitahunya bahwa ia adalah kunci dari kehidupan di dunia mereka. Kini Jaksa Han tunduk sama Han Sang-hun yang juga menjanjikannya jabatan yang lebih tinggi suatu saat nanti dengan kemampuannya itu. Beralih ke Kang Chul yang sekarang jadi buron dan mengalami luka serius. Yunju tak bisa melakukan banyak hal karena peralatan yang terbatas. Ia memutuskan kembali ke dunia nyata untuk memudahkannya mengobati Kang Chul. Dengan mencium Kang Chul, emosionalnya pun berubah, dan hal itu berhasil. Yunju segera mencari peralatan serta obat antiseptik untuk dia gambar di ruang kerja ayahnya. Namun yang ia temukan begitu mengejutkan. Sobong yang juga sedang mencari Yunju menjelaskan apa yang terjadi. Akhirnya Yunju memberanikan diri untuk mengurung sang ayah dan mengambil alih tablet. Sang ayah terus menggedor-gedor pintu. Sementara di dunia webtoon, polisi menemukan semua bukti kejahatan di apartemen Kang Chul yang sudah jelas kita tahu itu adalah rekayasa Han Sang-hun. Sementara polisi yang mendapatkan informasi keberadaan Kang Chul gagal menemukannya karena Yunju telah menghapus pintu kamar Kang Chul dan merubah mobilnya dengan warna yang lain. Yunju juga menggambarkan obat serta peralatan dan meninggalkan sebuah pesan berisi instruksi pengobatan untuk Kang Chul. Tak lama kemudian, tiba-tiba Han Sang-hun tersadar bahwa tablet berada di tangan Yunju. Saat terdesak, Yunju segera mematikan tablet dan ayahnya pun ikut tergeletak pingsan. Sobong datang bersama Sokbum, kerabat kerja Yunju. Mereka tidak menemukan keberadaan Yunju. Ternyata Yunju terseret kembali ke dunia webtoon sekalipun tablet sudah dimatikan. Anehnya, Yunju berada di kantor kejaksaan milik Jaksa Han yang mengincar Kang Chul. Ia segera kabur dan berhasil lolos. Bukan tanpa alasan, ternyata Jaksa Han menyebutkan nama Yunju dan mencari tahu siapa dirinya. Karena ia tertangkap kamera membantu Kang Chul lari dari kejaran polisi. Itulah sebabnya ia terseret kembali ke dunia webtoon. Kesimpulannya, manusia yang berhubungan dengan dunia webtoon akan terseret kembali saat ada karakter yang memanggil atau mencari tahu tentang dirinya.
2 jam berlalu, namun tiba-tiba dunia berhenti sejenak dan waktu berputar begitu cepat. Ternyata 2 bulan telah berlalu, dan ia tidak tahu di mana dan bagaimana keadaan Kang Chul sekarang. Ia juga tidak bisa menemukan Kang Chul di motel tempatnya bersembunyi, karena pintu telah dihapus oleh Yunju. Karena tak ada solusi, Yunju pun pergi menemui So Do-yun. Meskipun Do-yun tak tahu siapa Yunju, ia sadar Yunju berada di pihak Kang Chul. Kemudian So Do-yun menunjukkan sebuah alamat dan menyuruhnya pergi ke sana. Akhirnya Yunju bertemu dengan Kang Chul. Tampak Yunju begitu khawatir, sehingga membuat Kang Chul bertanya, mengapa di saat semua orang percaya tuduhan kejahatan terhadap Kang Chul, Yunju justru dengan yakin percaya kalau Kang Chul dijebak dan selalu ada di pihaknya. Yunju hanya terdiam mendengarnya. Tak lama Kang Chul berhenti di sebuah pasar tradisional dan membelikan Yunju sebuah baju. Ia juga membelikan es krim serta mengajak Yunju berbelanja bersama. Karena semua rekeningnya Kang Chul diblokir dan uangnya itu nipis, dia hanya bisa membelikan barang biasa untuk Yunju. Meskipun sedikit heran dengan tingkah Kang Chul, Yunju merasa lega mengetahui Kang Chul baik-baik saja. Selepas itu mereka pergi ke rumah Kang Chul yang lama. Ternyata ia bersembunyi di sana. Kang Chul berencana memasak sesuatu untuk Yunju. Saat Yunju masih kebingungan, akhirnya Kang Chul meminta maaf kepada Yunju karena telah meninggalkannya setelah menikahinya. Dikira Yunju Kang Chul udah inget semua, ternyata bukan karena itu. Kita flashback bentar ya guys. Saat Yunju galau selepas membuat alur mimpi buat Kang Chul, ia rebahan di ruang istirahatnya. Kalian masih inget kan, tiba-tiba ada bunyi emergency yang ternyata Yunju terseret ke dunia webtoon. Saat itulah komik yang dia bawa tertinggal di dunia webtoon itu sendiri dan ditemukan oleh salah seorang dokter di rumah sakit itu. Karena isi komik tersebut berisikan kisah Kang Chul dan ada tokoh Yunju di dalamnya, si dokter menitipkan pada So Do-yun. Disinilah So Do-yun memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya di dunia itu yang sangat aneh. Ia pun memberikannya kepada Kang Chul dan Kang Chul membaca kisahnya sendiri. Berawal dari pertemuannya dengan Yunju yang membuatnya sadar kalau suami yang diceritakan Yunju adalah Kang Chul sendiri. Itu sebabnya Kang Chul merasa bersalah dan mencoba menebusnya kali ini. Yunju tak dapat berkata apa-apa. Kali ini tokoh karakter kembali mengerti dunianya dan pintu tablet kembali terbuka. Namun Kang Chul tidak ingin membuat kesalahan yang sama dan berencana memperbaiki semua. Ia melihat keadaan Oh Sang-mo yang begitu memprihatinkan. Sedangkan Yunju tersungkur lemas karena telah melalui loncatan 1 bulan di dunia webtoon tanpa henti. Sobong dan Sokbum yang masih menunggu Yunju kembali terkejut melihat Kang Chul dan Yunju yang tiba-tiba muncul. Yunju segera dilarikan ke rumah sakit oleh Sokbum. Sementara Kang Chul dan Sobong merombak tablet agar pintu keluar tertutup, sehingga Han Sang-hun gak bisa lagi mengikutinya ke dunia nyata. Sekarang ia tahu dari Sobong kalau yang menjebaknya adalah Han Sang-hun dengan mengendalikan Oh Sang-mo dari dalam webtoon. Yunju telah kembali pulih. Kang Chul segera menghubunginya dengan ponsel yang baru ia beli dari hasil ngutang sama Sobong. Saat Kang Chul sampai di rumah Yunju, ia menyadari betapa Yunju mencintainya. Namun di sisi lain Yunju mengetahui tangan Kang Chul mulai terlihat samar. Akhirnya Kang Chul menceritakan semua. Saat Kang Chul membongkar tablet, dunia webtoon terhenti, kecuali Han Sang-hun. Ia berkomunikasi dengan Kang Chul. Ternyata Han Sang-hun sudah tahu lebih dulu permainan dunia webtoon itu. Jadi saat Kang Chul tertusuk di atas gedung, Han Sang-hun menyaksikan Oh Sang-mo yang berusaha melukai Kang Chul. Ia kaget melihat Oh Sang-mo tidak bisa terluka saat terkena pisau. Han Sang-hun mendesaknya. Oh Sang-mo yang ketakutan akhirnya memberitahu tentang dunia webtoon dan membuat kesepakatan. Ia janji akan menjadikan Han Sang-hun sebagai tokoh utama kelak dan membuatkannya identitas karakter. Sedangkan adegan mimpi dibuat oleh Yunju setelah Kang Chul tertusuk. Itu sebabnya Han Sang-hun mengetahui semua sedangkan Kang Chul harus kehilangan ingatannya. Kini Kang Chul yang jadi buronan kehilangan peran utamanya sehingga membuatnya perlahan menghilang. Oleh sebab itu, Kang Chul merencanakan sesuatu bersama Yunju untuk mengatasi semua. Kang Chul meminta Sobong untuk menentukan alamat pasti Han Sang-hun agar bisa ditemukan dalam dunia webtoon. Ternyata ia terinspirasi dari sebuah apartemen sederhana yang ada di Seoul. Kang Chul segera menuju tempat itu. Dalam dunia nyata dan dunia webtoon, keduanya adalah kehidupan yang saling berhubungan. Karena Kang Chul masih menjadi karakter dalam dunia webtoon, ia bisa memanggil dirinya sendiri untuk masuk ke dunia itu. Kang Chul berdiri tepat di depan pintu apartemen Han Sang-hun. Terjadi perkelahian sesaat dan Kang Chul berhasil menangkapnya.
Ia segera menelpon polisi untuk meringkus Han Sang-hun dengan laporan sebagai tersangka penembakan di stasiun televisi. Kang Chul bergegas pergi menggunakan mobil yang sudah Yunju siapkan. Ia menuju rumah lama dan meminta Yunju menggambar mayat Kang Chul yang telah membusuk. Sebelumnya Kang Chul sudah memberitahu rencananya kepada So Do-yoon, seolah Kang Chul sudah mati semenjak menjadi buron karena tertembak polisi. Ia juga meninggalkan surat wasiat yang membuat nama Jaksa Han ikut terseret dalam kasus tersebut. Dengan begitu, Jaksa Han memiliki tujuan untuk membunuh Han Sang-hun. Kini kematian Kang Chul telah menjadi ending yang merugikan Han Sang-hun. Hal itu mengembalikan keadaan Oh Sang-mo seperti sedia kala. Kang Chul kembali ke dunia nyata setelah semua misi selesai dalam satu episode. Karena kini Kang Chul telah hidup di dunia nyata, jadi ia mampu menghubungkan dua kehidupan. Semua berjalan normal. Kang Chul menjalani kehidupan bahagia bersama Yunju di dunia nyata. Meskipun Oh Sang-mo masih sulit menerima keadaan, ia tetap menjalaninya dengan baik. Di sisi lain, dunia webtoon masih terus berjalan. Suatu ketika, saat Kang Chul melewati sebuah hotel, sekilas ia melihat Yoon So-hee. Semua tampak aneh dan ganjil. Kang Chul berusaha kembali ke dunia webtoon untuk menemui So Do-yoon dan mengurus surat wasiat untuk menyerahkan aset padanya. Tiba-tiba So Do-yoon mengatakan bahwa Yoon So-hee melihat Kang Chul. Anehnya, ia melihat Kang Chul di siang hari, sedangkan saat itu di dunia webtoon dalam keadaan malam. Itu artinya Yoon So-hee lah yang terseret ke dunia nyata. Karena Kang Chul kembali menjadi protagonis, maka ia bisa menyeret karakter saat Kang Chul berada di dunia nyata. Ia teringat saat melihat Yoon So-hee ia sedang memikirkannya. Jadi bisa saja tanpa sengaja Kang Chul menyeret seseorang. Benar, kita beralih ke dunia nyata. Yunju mendapati ayahnya dalam keadaan kacau. Oh Sang-mo bertanya keberadaan Kang Chul dan mengapa wajahnya kembali normal. Tanpa rasa curiga, Yunju menjelaskan semua yang terjadi. Tak diduga Oh Sang-mo yang terlihat kacau adalah Han Sang-hun yang terseret ke dunia nyata. Jadi setelah ia ditahan, tiba-tiba ia menghilang dan berada di luar penjara dalam dunia nyata. Hal itu terjadi karena Kang Chul yang tidak sengaja memanggilnya. Dengan skill kriminalnya, Han Sang-hun menyelinap masuk ke ruangan Oh Sang-mo dan kembali membuat Oh Sang-mo kehilangan wajahnya. Ia menyandra Yunju ke dunia webtoon karena sekarang ia tahu caranya kembali berkat komik yang sudah ia baca. Han Sang-hun kembali mengendalikan dunia webtoon. Bahkan ia membuat duplikat tablet dan meminta Oh Sang-mo untuk menghancurkan yang asli. Kang Chul yang terlambat segera kembali ke dunia webtoon. Han Sang-hun menelpon Jaksa Han dan mengancamnya agar mau bekerja sama, karena ada hal yang tidak ia ketahui dalam dunia itu. Awalnya Jaksa Han menganggap omongan itu cuma bualan aja. Namun ia terkejut dengan kedatangan Kang Chul secara tiba-tiba yang meminta alamat keberadaan Han Sang-hun. Sekarang ia pun percaya dan semakin yakin bahwa ada hal ganjil dalam dunianya. Han Sang-hun berencana menembak Yunju di hadapan Kang Chul, karena hal itu adalah alasan keberadaan karakternya. Sementara Kang Chul yang sedang menuju ke lokasi di mana Yunju disandra, tiba-tiba keluar ke dunia nyata setelah ada tanda bersambung. Ia membuka webtoon dan sangat terkejut. Yunju telah tertembak dan membuat Kang Chul sangat marah sehingga memanggil dirinya kembali ke dunia webtoon. Tak butuh pikir panjang, ia menghabisi Han Sang-hun. Namun saat Kang Chul ke TKP, Yunju sudah berada di dunia nyata karena episode telah bersambung. Di sana Yunju telah dilarikan ke rumah sakit. Karena kematian Han Sang-hun, Oh Sang-mo kembali normal. Mengetahui putrinya dalam keadaan kritis, ia begitu terpukul, hingga dirawat di rumah sakit. Kang Chul menemuinya dan memberitahu kalau Yunju tidak bisa bertahan di dunia nyata, sehingga ia membawanya ke dunia webtoon. Awalnya Oh Sang-mo ingin menyerah karena merasa bersalah atas apa yang terjadi terhadap putrinya. Tapi Kang Chul berusaha menenangkannya dan memberitahu sebuah teori. Jika Yunju dapat terluka karena menjadi karakter komik, itu artinya saat berada di dunia webtoon, ia masih bisa terselamatkan dengan gambar yang harus Oh Sang-mo ciptakan. Meski tablet sudah dihancurkan, masih ada satu tablet lagi, yaitu duplikat yang diminta oleh Han Sang-hun. Ia menyimpannya dalam bagasi. Namun, Kang Chul sadar bahwa polisi tidak menemukan alat bukti tablet di lokasi penembakan Yunju. Ternyata Jaksa Han sudah lebih dulu menemukannya. Ia tidak sengaja membuka dokumen bergambarkan Senpi dan dalam sekejap senjata itu ada di tangannya. Ia kaget dan terobsesi terhadap tablet itu. Saat Kang Chul berhasil masuk ke ruangan Jaksa Han dan menemukan tabletnya,
Tiba-tiba sebuah jarum suntik menancap di lehernya dan membuatnya pingsan. Itu adalah jebakan dari Jaksa Han. Dia semakin gila dengan menginterogasi Kang Chul menggunakan kekerasan. Apa sebenarnya benda itu? Mengapa Kang Chul bisa ditemukan dalam keadaan membusuk sedangkan ternyata ia masih hidup? Mengapa Kang Chul dapat memasuki ruangannya? Lalu apa hubungannya dengan Yunju dan Han Sang-hun? Yang seolah mereka mengetahui misteri dalam dunianya. Karena terus dihajar, Kang Chul mengatakan bahwa Yunju adalah istrinya yang telah meninggoy beberapa saat lalu. Ia akan menghidupkannya kembali menggunakan tablet itu, dengan catatan si pemilik tablet yang harus menggambarnya. Semua terdengar konyol, tapi Jaksa Han tetap memastikan kebenaran perkataan Kang Chul. Ia meminta Jaksa Han untuk pergi ke rumah sakit Sungjin di mana Oh Sang-mo si pemilik tablet berada. Dengan begitu semua rasa penasaran Jaksa Han akan terjawab. Setelah Jaksa Han keluar, Kang Chul memberi isyarat kepada Sobong melalui webtoon untuk mengambil tablet dan menjaganya. Layar bersambung muncul, dan Kang Chul kembali ke dunia nyata di sebuah gudang penyimpanan. Sobong bergegas menuju kamar Oh Sang-mo setelah membaca webtoon yang sudah dirilis. Di saat bersamaan, Jaksa Han sampai di rumah sakit Sungjin namun ia tidak menemukan Oh Sang-mo melainkan seorang warga biasa. Kang Chul yang sudah di dunia nyata memanggil Jaksa Han yang secara otomatis ia terseret ke dunia nyata dalam ruangan Oh Sang-mo. Mereka saling terkejut satu sama lain. Apalagi setelah Jaksa Han melihat wajah Oh Sang-mo yang begitu mirip dengan Han Sang-hun. Tanpa pikir panjang, Sobong segera merebut tablet di tangan Jaksa Han. Begitu tablet dinyalakan, Jaksa Han pun kembali ke dunia webtoon. Oh Sang-mo menyelamatkan Yunju. Sejenak ia kembali ke dunia nyata dalam keadaan baik. Yunju segera menghubungi Sobong dan menanyakan keadaan Kang Chul. Sobong menjelaskan kalau sebelumnya Kang Chul sempat akan diselamatkan oleh petugas gudang. Namun saat di depan pintu dan hendak dipanggilkan ambulan, Kang Chul menghilang. Jaksa Han mendengar dari anak buahnya kalau dia ditemukan dalam keadaan pingsan dan Kang Chul menghilang begitu saja. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk kembali ke lokasi Kang Chul disekap. Benar saja, ia menemukan Kang Chul yang terduduk tak berdaya. Tiba-tiba muncul layar bertuliskan episode terakhir. Oh Sang-mo yang mengetahui Yunju telah sadar menghentikan taksi untuk mencarinya. Namun tiba-tiba ia terseret ke dunia webtoon dan mendapati layar episode terakhir. Begitu juga dengan Yunju yang keluar dari hotel untuk mencari Kang Chul. Jadi semua tokoh yang berhubungan dengan dunia webtoon akan terseret ke sana saat episode terakhir dimulai. Ternyata dalam dunia webtoon 1 tahun telah berlalu. Yunju bertemu dengan Yoon So-hee. Mereka pun berbincang dan Yunju menanyakan keadaan Kang Chul. Kita flashback saat dimana Jaksa Han menemukan Kang Chul. Ia tidak lagi menyiksanya, melainkan membuangnya ke rumah sakit agar masyarakat tahu kalau selama ini Kang Chul masih hidup. Sehingga membuat Kang Chul dipenjara dengan tuduhan pembunuhan, manipulasi bukti, dan memalsukan kematiannya. Karena kasus itu, Jaksa Han menjadi kandidat calon presiden dengan suara terbanyak. Saat sidang banding hukuman mati Kang Chul, Yunju pergi ke pengadilan dan menyaksikan sidang itu. Kang Chul begitu lega melihat Yunju dalam keadaan baik. Kang Chul menegaskan bahwa ini adalah episode terakhir, sehingga semua tokoh tidak bisa kembali ke dunia nyata sampai episode tamat. Yunju pulang menuju penthouse bersama So Do-yoon. Di tengah jalan, mereka mendapat kabar bahwa Kang Chul berhasil melarikan diri. Mendengar itu, Yunju meminta So Do-yoon menghentikan mobil di sebuah kafe. Tak lama kemudian, Kang Chul datang menggunakan mobil dan pakaian yang tidak mencolok. Kang Chul pun menjelaskan apa yang terjadi. Saat hendak masuk tahanan, tiba-tiba kunci borgol menempel dan terdapat pistol di tangannya. Ia kabur menggunakan mobil serta pakaian yang ternyata dibuat oleh ayah Yunju. Kemudian muncul secari kertas yang menunjukkan sebuah alamat. Tempat itu sama persis seperti rumah Oh Sang-mo di dunia nyata. Kang Chul pun masuk dan menemukan Oh Sang-mo dalam keadaan yang memprihatinkan. Oke, kita flashback sebentar guys. Jadi saat Oh Sang-mo terseret ke dunia webtoon, ia berada di waktu 1 tahun yang lalu. Saat menaiki taksi, tiba-tiba jiwa pembunuh yang ada dalam diri Han Sang-hun kambuh. Ia mencelakai sopir taksi itu. Bahkan saat diinterogasi, ia kembali mengamuk seperti orang gila. Sehingga ia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Berkali-kali ia mengkhawatirkan Yunju. Namun membayangkan Yunju masih hidup, ia kembali mengamuk. Kesimpulannya, saat Oh Sang-mo berada di dunia webtoon, maka ingatan Han Sang-hun sebagai peran antagonis menyatu dalam dirinya. Suatu ketika ia berhasil kabur dari rumah sakit jiwa dan mencari tablet duplikat kedua yang sempat ia buat di dunia nyata. Ia menyembunyikannya dalam dunia webtoon dan menaruhnya di sebuah rumah seperti rumah miliknya. Di sanalah ia mendengar berita sidang Kang Chul dan menyelamatkan Kang Chul. Kini ia mengikat dirinya agar tidak bisa melukai siapapun.
Mendengar semua penjelasan dari Kang Chul, Yunju begitu terpukul, terlebih melihat kondisi ayahnya. Di malam hari, Oh Sang-mo memberitahu Kang Chul bahwa mereka tidak akan bisa membuat akhir yang bahagia bersama. Saat Oh Sang-mo memiliki ending bahagia, maka itu akan menjadi ending menyedihkan untuk Kang Chul. Begitupun sebaliknya, dan jika suatu saat happy ending berpihak pada Kang Chul, maka ia akan menghilang. Sekarang Oh Sang-mo tampak baik-baik saja karena ia telah membunuh banyak orang. Saat ia tidak membunuh, perlahan ia kehilangan fisik karakternya. Oleh sebab itu, Oh Sang-mo meminta Kang Chul untuk menguburnya dalam dunia webtoon suatu saat nanti. Karena ia tak sanggup harus menanggung beban sebagai pembunuh yang bahkan tidak bisa ia kendalikan dengan dirinya sendiri. Beralih kejaksaan yang mendengar Kang Chul lolos dengan cara tak masuk akal. Ia khawatir Kang Chul akan balas dendam dengan menyuntiknya. Sehingga ia menculik So Do-yoon untuk memancing Kang Chul dan memintanya datang membawakan tablet. Saat Yunju hanya bersama ayahnya, ia menggambar CCTV di ruangan Kang Chul saat disiksa oleh jaksahan agar bisa dijadikan bukti kejahatannya. Disinilah sang ayah kambuh dan mencelakai Yunju. Beruntung Kang Chul segera kembali. Tampak jelas keduanya kehilangan fisik karakternya. Oh Sang-mo tidak melakukan kejahatan sedangkan Kang Chul kabur tanpa membayar tindakannya. Itulah kesalahan dalam dua karakter protagonis dan antagonis. Polisi yang sedang mencari Oh Sang-mo sebagai pelaku pembunuhan menemukan keberadaan mobil Kang Chul. Namun mereka tidak bisa menemukan Kang Chul maupun Oh Sang-mo. Yunju telah menutup tembok rumah menggunakan tablet. Mereka punya waktu 30 menit untuk memutuskan ending yang akan dipilih. Kang Chul memutuskan hubungannya dengan Yunju agar ia bisa memilih ending tanpa terbebani hubungan mereka. Karena berat bagi Kang Chul jika harus membuat ending bahagia yang sudah pasti akan membuat karakter Oh Sang-mo sebagai ayah Yunju menghilang. Dan salah satu dari mereka yang memiliki akhir menyedihkan tidak akan berada di sisi Yunju setelah webtoon tamat. Yunju tak dapat memberikan keputusan. Akhirnya mereka kabur terlebih dulu ke sebuah motel untuk mengulur waktu. Kang Chul harus menyelamatkan So Do-yoon. Saat So Do-yoon terdesak, terpaksa ia menjawab pertanyaan jaksahan mengenai dunia mereka yang berada di dalam sebuah webtoon. Meski dirasa tak masuk akal, jaksahan mempercayainya. Dan saat Kang Chul berhasil bernegosiasi untuk membebaskan So Do-yoon, jaksahan justru menembaknya. Karena yang ia tahu semua akan berakhir dengan kematian tokoh utama, dan tokoh antagonis bisa pergi ke dunia nyata setelah tamat. Melihat tangan ayahnya yang kembali normal, Yunju menyadari ada hal buruk yang menimpa Kang Chul. Ia menelpon So Do-yoon yang ternyata juga kehilangan jejak Kang Chul setelah melihatnya lolos dari jaksahan. Tak lama Kang Chul menghubungi Yunju. Ia tak sanggup lagi mengemudi dan berhenti di sebuah halte. Pandangannya kabur. Yunju bergegas menyusulnya. Saat menemukan Kang Chul, ia dalam keadaan kritis. Yunju panik dan berusaha menggapainya. Namun yang terjadi di luar dugaan. Suasana berubah menjadi terik. Ia tak mendapati Kang Chul di hadapannya. Sementara Sobong mendapati duplikat tablet pertama menghilang. Ternyata W telah tamat. Ia segera menuju halte untuk menjemput Yunju yang tidak henti-hentinya menangis. Beberapa hari berlalu. Semua penggemar W menerima ending yang terlihat masuk akal meskipun menyedihkan. Namun hanya Yunju yang masih tak bisa menerima kenyataan itu. Anehnya, Oh Sang-mo belum juga kembali meskipun W sudah resmi tamat. Yunju dan Sobong masih terus melakukan pencarian terhadap Oh Sang-mo. Sesekali ia melewati halte di mana ia berpisah dengan Kang Chul. Suatu ketika, Yunju tak mampu membendung kesedihannya mengingat kehilangan dua orang yang begitu ia cintai, yaitu Kang Chul dan ayahnya. Di malam yang dingin disertai hujan, ia menuju halte dan jatuh pingsan. Namun ia masih bisa melihat sepasang kaki berjalan ke arahnya. Oke guys, ternyata akhir kisah W tidak seutuhnya tertulis dalam komik. Tidak ada yang tahu bahwa setelah tamat, dunia webtoon masih berjalan. Jaksahan kembali ke kantor dengan keadaan marah setelah Kang Chul berhasil lolos dengan membawa bukti CCTV penyiksaannya. Sementara Oh Sang-mo yang diikat mendengar Kang Chul tertembak dan meminta dibebaskan agar bisa menolong Kang Chul dengan tabletnya. Saat jaksahan sendirian, handphonenya berbunyi. Itu adalah telepon dari Oh Sang-mo. Ia menjelaskan bahwa kali ini akan mengakhiri hidup jaksahan dan mengadilinya. Oh Sang-mo membuat jaksahan seolah bunuh diri dan meninggalkan surat wasiat permintaan maaf atas dosa-dosanya beserta rekaman penyiksaan terhadap Kang Chul. Hal itu menjadikan Oh Sang-mo perlahan menghilang. Apa yang ia lakukan bertentangan dengan tujuan karakternya sebagai antagonis dan justru membantu si protagonis. Selepas itu Oh Sang-mo bergegas pergi menyusul Yunju. Ia ingin melihat putrinya untuk yang terakhir kali. Sang ayah hanya menatapnya dari kejauhan saat melihat Yunju hendak menghampiri Kang Chul.
Oh Sang-mo mengungkapkan betapa ia mencintai putrinya. Namun itulah konsekuensi dalam dunia webtoon. Ia harus menghilang untuk ending bahagia bagi tokoh protagonis. So Do-yoon berhasil menemukan Kang Chul dan menyelamatkannya. Jadi, akhir dari webtoon bukan saat tokoh utama meninggoy, melainkan saat si penjahat menghilang. Namun tidak terlihat dalam komik karena bertentangan dengan tujuan keberadaan karakter. Yunju tersadar dari pingsannya. Seperti sebuah mimpi, ia melihat sosok Kang Chul berada di hadapannya. Ia telah menghabiskan waktu selama 2 tahun di dunia webtoon untuk menebus perbuatannya membunuh Han Sang-hoon. Sedangkan di dunia nyata baru terlewati beberapa minggu. Yunju menanyakan keberadaan sang ayah. Kang Chul menyampaikan apa yang ayah Yunju minta. Oh Sang-mo meninggalkan sebuah pesan dan selembar foto sebelum ia menghilang. Dalam pesannya, ia meminta untuk menjaga putrinya dan tidak memberitahu bahwa ia menghilang, melainkan memutuskan melanjutkan hidup di dunia webtoon. Meskipun sedih, ini adalah akhir bahagia bagi Yunju dan Kang Chul, di mana kebahagiaan Yunju adalah tujuan Oh Sang-mo sebagai seorang ayah yang selalu merindukan putrinya. Sejatinya cinta pertama seorang perempuan adalah sosok ayah. Nah guys, jadi itulah alur cerita drama Korea W2 World. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye!